Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti belia, perkenalkan saya Ahmad Ghazali Syahrir. Dan saya Andia Sheila Putri Dharma, representatif UPT SMA Negeri 7 Wajo. Tim Grata dengan bangga mempresentasikan makalah penelitian kami dengan judul Strategi mitigasi bencana, optimasi rute jalur evakuasi banjir dalam penerapan teori graf dan algoritma Dijkstra. Kajian Sistem Informasi atau SIG tahun 2024 bahkan menyatakan bahwa 89,25% wilayah Wajo rawan banjir dengan hampir setengahnya tergolong sangat rawan. Nuri tahun 2020 menjelaskan bahwa pada banjir tahun 2020 sebanyak 50.349 jiwa terdampak di 10 kecamatan termasuk Kecamatan Tempe, tepatnya di Kelurahan Lelo. Salah satu dampak bencana banjir ialah munculnya korban jiwa yang kerap terjadi. Hal ini disebabkan karena masyarakat terjebak arus deras atau terlambat dievakuasi. Untuk mengatasi permasalahan krusial ini, maka diperlukan sebuah pendekatan yang sistematis dan terukur. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengaplikasikan teori graf dan algoritma Dijkstra. Penelitian Su, Ye dan kawan-kawan tahun 2022 di Nation Tiongkok menyimpulkan bahwa penerapan algoritma Dijkstra dapat mempercepat waktu evakuasi hingga 17,8%. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penelitian pertama yang menerapkan teori graf dan algoritma Dijkstra untuk memodelkan jaringan jalan di Kabupaten Wajo untuk menemukan jalur evakuasi yang cepat, aman, dan efisien yang belum pernah dikaji sebelumnya. Adapun rumusan masalah yang kami angkat pada penelitian kali ini yakni bagaimana membangun model graf berbobot dari data banjir dan jaringan jalan di Wajo, dan selanjutnya bagaimana penerapan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur evakuasi optimal, dan apakah rute hasil algoritma Dijkstra lebih efisien dibanding rute lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di sebuah kelurahan yang berada di sekitar Daun Tempe dan bantaran Sungai Walenai, sehingga wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi. Di mana ketika wilayah tersebut curah hujannya tinggi sehingga berdampak pada luapan air danau dan sungai. Wilayah tersebut disebut dengan Kelurahan Lelo. Jenis penelitian kami gunakan dalam penelitian adalah penelitian terapan atau applied research bertujuan untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang telah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan berupa studi literasi dan studi dokumentasi. Nah, setelah data tersebut terkumpul, kami melakukan proses analisis data yang meliputi. Yang pertama, kami memetakan wilayah penelitian ke dalam graf berbobot dan komponen simpul dan sisi. Yang kedua, setiap sisi berbobot berdasarkan jarak dan risiko banjir. Dan yang ketiga, penggunaan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute optimal. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil algoritma dan membandingkannya dengan rute yang lain. Baik, adapun hasil pemodelan jaringan jalan menjadi graf itu yang pertama ada penentuan simpul, dan di mana kami menyimbolkan sebagai bentuk lingkaran, di mana ada 16 simpul untuk menghubungkan antara titik awal dan titik terakhir dalam penelitian kami ini. Langkah yang kedua setelah menentukan simpul, maka untuk menghubungkan simpul tersebut diberi sebuah garis yang disebut dengan sisi. Inilah visualisasi graf sederhana yang kami bentuk dari simpul dan sisi yang telah ada sebelumnya. Nah, setelah pemodelan graf sederhana, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot atau pembobotan, di mana bobot dihasilkan dari jarak tempuh antar simpul ke simpul yang lain, di mana ada 19 jarak yang berbeda, sehingga kami memberikan bahwa ada 19 angka berbeda, sehingga bobot yang diberikan ada 19 angka dimulai dari angka 1 hingga 19. Dan simpul tersebut dimulai dari angka 0 hingga 16. Nah, untuk memproses dari data sebelumnya, diperlukan sebuah algoritma yang dinamakan dengan algoritma Dijkstra, di mana algoritma ini dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI. Dari pengaplikasian algoritma Dijkstra tersebut diperoleh rute yang optimal dimulai dari simpul 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, dan 16, di mana rute tersebut berbobot 108. Nah, dibandingkan dengan jalur yang lain, itu memiliki bobot 168 sebagai contoh. Adapun hasil rute evakuasinya yakni jalur optimal dari titik rawan ke titik kumpul ditentukan secara matematis. Penggunaan algoritma menekan waktu evakuasi, visualisasi graf menunjukkan jalur utama dan alternatif dengan bobot berbeda. Rute hasil algoritma lebih efisien dibandingkan rute manual. Adapun kesimpulan dari penelitian kami pada kali ini yakni model graf dan algoritma Dijkstra efektif untuk optimasi jalur evakuasi banjir di Wajo. Sistem evakuasi berbasis data spasial dan matematis meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko korban. Penelitian ini dapat menjadi pijakan, perencanaan infrastruktur, dan penempatan shelter. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, pemerintah daerah harus mengintegrasikan hasil penelitian dalam perencanaan mitigasi banjir. Nah, yang kedua, sosialisasi dan pelatihan jalur evakuasi baru kepada masyarakat. Dan yang ketiga, penelitian lanjutan mendapatkan variabel kondisi jalan dan kepadatan lalu lintas real time, sehingga dapat mengembangkan penelitian ini. Dan inilah uji coba plagiasi yang telah kami terapkan pada penelitian kali ini, yang dimana keluar hasil yakni 6%. Demikianlah presentasi mengenai makalah penelitian kami. Semoga bermanfaat khususnya bagi warga Kelurahan Lelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peneliti muda, mari berinovasi.